Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bagaimana kabarnya anak-anak solih dan solihah? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik anak-anak yang solih dan solihah, agar pertemuan kita mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah, mari kita bersama-sama membukanya dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang solih dan solihah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks rumpang, macam-macam paragraf, kemudian konversi energi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang cinta tanah air dan kerjasama ASEAN dalam bidang iptek. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nantinya anak-anak mampu menguraikan contoh sikap cinta tanah air dengan tepat, mampu menyajikan dalam bentuk mind mapping contoh sikap cinta tanah air dengan benar, mampu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkup ASEAN dengan benar, dan juga mampu menyajikan hasil analisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkup ASEAN dalam bentuk mind mapping dengan benar. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, kita akan memulai pembahasan kita dan kita akan awali dengan membahas tentang sikap cinta tanah air. Sebelumnya, silakan amati gambar berikut ini. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Nah, kalau pada zaman dahulu, contoh sikap cinta tanah air ditunjukkan oleh para pahlawan dengan sikap rela berkorban melawan penjajah. Bagaimana dengan kita saat ini yang sudah dalam masa kemerdekaan? Pada saat ini, contoh sikap cinta tanah air yang dapat kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari adalah: yang pertama, menggunakan hak pilih, kemudian menjaga nama baik bangsa, merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, hidup rukun dalam beragama, gotong royong, menjaga kelestarian lingkungan, dan yang pastinya sebagai seorang pelajar kita harus tetap bersemangat untuk terus belajar apapun yang bermanfaat, belajar dimanapun, dan juga belajar dari siapapun. Salah satu contoh sikap cinta tanah air adalah dengan sungguh-sungguh dalam belajar agar menjadi manusia yang berkualitas, baik di bidang agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini, negara Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Berikut ini adalah beberapa bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang iptek. Yang pertama, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility, serta ASEAN University Network yang memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Yang kedua, Biotrop, yaitu Regional Center for Tropical Biology, yaitu pusat penelitian biologi yang berada di Bogor. Yang ketiga, Reksam, yaitu Regional Center for Education in Science and Mathematics, yaitu pusat penelitian pendidikan ilmu pengetahuan dan matematika yang ada di Penang, Malaysia. Yang keempat, RELC, yaitu Regional English Language Center, yaitu pusat pendidikan bahasa Inggris yang berada di Singapura. Yang kelima yaitu SERCA, atau yang disebut dengan Regional Center of Graduate Study and Research in Agriculture, yaitu lembaga penelitian pertanian di Los Banos. Wow, keren-keren ya bentuk kerjasamanya. Nah, tadi itu adalah beberapa contoh tentang kerjasama negara-negara ASEAN di bidang iptek. Nanti anak-anak solih dan solihah silahkan mencari di sumber-sumber yang lain tentang contoh-contoh kerjasama yang lain. Dan juga silahkan anak-anak nantinya mencari informasi tentang apa sih tujuan kerjasama tersebut. Kira-kira peranan Indonesia dalam kerjasama di negara ASEAN, terutama di bidang iptek, itu peranannya apa ya? Kemudian silakan juga dicari tentang apa keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dari kerjasama tersebut.
Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan iptek dalam Islam bukan sekedar untuk kepentingan materi, tetapi juga sebagai sarana ibadah. Dalam Quran surat Ar-Rum, Allah menyebutkan, yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, ayat tersebut menjelaskan bahwa fenomena alam akan selalu dialami manusia untuk dipahami dan diteliti, sehingga lahirlah ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus selalu belajar dengan giat agar dapat mengembangkan iptek yang berguna untuk memperbaiki kondisi umat. Baik anak-anak yang soleh dan solihah, bersemangatlah terus untuk menuntut ilmu dan berbuat terbaik yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.